Technical View Pound Sterling 15 Februari 2021 jam 12:03 waktu Indonesia bagian Barat. High 1.3901, low 1.3856, running price 1.3896. Dan ternyata memang kita harus lupakan rising wedge karena memang kenyataannya dia melanjutkan kenaikan pasca menembus zona resisten. Meskipun kemarin kita sempat katakan bisa saja dia kembali ke dalam zona rising wedge tersebut, yang ternyata di hari Jumat memang dia sempat mengalami tekanan terlebih dulu, lalu kemudian semua berbalik dan dolar melemah membantu mendorong penguatan dari pound sterling. Lalu kemudian kenaikan kali ini, kalau kita asumsikan kemarin ini sebagai bearish lalu kemudian ini bullish, maka kita asumsikan bullish engulfing. Lalu kemudian hari ini pun terbantu dengan gap dan kenaikan masih akan berpotensi terjadi. Kali ini saya menggunakan Fibonacci expansion. Anda perhatikan zona terbawah ini sebagai titik A, zona teratasnya adalah ini titik B, lalu kemudian titik C. Kenapa? Karena saya asumsikan tadinya dia akan berada atau sedang berada di zona tersebut. Jadi ingat, Fibonacci expansion baru kita gunakan setelah area 0% ataupun 100% dari Fibonacci retracement ditembus. Dan dikarenakan ini adalah area kenaikan, maka yang sudah ditembus adalah 0%-nya. Sehingga kali ini kita bisa menggunakan acuan dari zona Fibonacci expansion tersebut. Nah, area kenaikan Fibonacci expansion 61.8% atau FE 61.8% berada di 1.3943 yang nyaris disentuh 43 poin lagi. Kemudian 100% berada di 1.4177. Dan ini berarti mengisyaratkan penguatan pound sterling masih bisa berpotensi terjadi untuk beberapa waktu ke depan. Lalu kemudian dengan FE 161.8 juga itu menjadi area perhatian kita. Apakah rally akan mencapai 1.45? Well, who knows? Tapi untuk sementara ini kita akan fokus terlebih dulu di area 61.8% ataupun maksimum di area 100%. Well, dengan data yang relatif sepi dan juga aktivitas market yang juga relatif terbatas, maka volumenya akan kecenderungan akan berada bolak-balik atau mundar-mandir di zona 61.8% hingga area support 1.3793. Walaupun kemungkinan saja dia hanya bergerak sedikit saja atau tipis saja sekitar 100 poin. Kemudian di grafik H4-nya sendiri, kali ini kita dibantu dengan dua zona Fibonacci expansion. Ingat kemarin kita menggunakan expansion yang warna biru, di mana saya menarik titik A-nya adalah zona ini, lalu kemudian area kedua titiknya adalah B di bagian ini, ya, dan ini adalah titik C, dan saya mendapatkan zona biru 61.8%, 100%, lalu kemudian ada 138.2% dan seterusnya. Nah, sementara kalau kita gunakan yang terakhir, wave terakhir, maka expansion saya gunakan titik A-nya di sini. Ini adalah di 1.3679, titik B-nya tetap di area sini, ya. Ini adalah zona 1.3863, lalu kemudian titik C-nya adalah di zona yang terakhir 1.3774, dan saya dapatkan Fibonacci expansion 61.8% dengan warna merah itu berada 1.3891 yang sedang mengalami pengujian ataupun area yang sedang sekarang menempel, yang artinya lagi tiga area terdekat di area 1.3890, lalu kemudian 1.3923 dan juga 1.3965. Itu akan menjadi satu area yang cukup penting. Hari ini pound sterling silakan lakukan buy on dip di kisaran 1.3848 ataupun 1.3860 dengan target pertama adalah 1.3920 dan target kedua adalah 1.3965. Kemudian untuk area stop loss sendiri silakan gunakan 1.3795. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana. Technical View Euro USD 15 Februari 2021 jam 12:07 waktu Indonesia bagian Barat. High 1.2136, low 1.2115, running price 1.2135. Kembali dengan area kenaikan, meskipun ada hal yang harus Anda waspadai, yaitu terkait dengan candlestick yang terbentuk dari Jumat. Ditutup dengan keadaan hanging man di sini, maka kemungkinan potensinya seharusnya akan mengalami penurunan. Meskipun kita sama-sama tahu beberapa waktu lalu area tekanan sudah digagalkan dengan adanya penembusan zona neckline ataupun area resisten dari falling wedge tersebut. Lalu bagaimana kalau misalkan terjadi penurunan? Sebetulnya dengan area breakout ini yang harus dipahami, penurunan kemungkinan hanya sekedar koreksi atau pullback.
Sehingga kemungkinan yang mesti menjadi tanda tanya adalah apakah 1.2060 akan ditembus apa tidak. Ekspektasi saya kali ini di bagian ini akan menjadi area support yang cukup kuat, lalu kemudian dia akan melanjutkan rally, sehingga kemungkinan area 1.2173 akan kemudian ditembus dalam beberapa hari ke depan atau dalam beberapa waktu yang dekat ini. Lalu kemudian fokus utama saya teralihkan kali ini bukan hanya falling wedge, karena kalaupun falling wedge saya asumsikan sudah nyaris selesai targetnya, tapi kali ini saya akan terfokus dengan wave terakhir. Kita perhatikan zona swing low, kemudian swing high, swing low kembali, kemudian swing high. Dan kalau kita lihat pola pembentukannya, andai kata nantinya mengalami penurunan dan juga ternyata sesuai dengan dugaan bahwa dia tertahan di zona 1.2058 ataupun 1.2065, maka kemungkinan potensinya saya asumsikan ini swing low yang sangat pantas kita jadikan right shoulder. Ya, betul sekali. Setelah sebelumnya kita menemukan inverse head and shoulder pun berada di grafik H4 Euro USD, kali ini kita sudah akan mencium atau mendeteksi akan tampil di zona daily chart. Dengan catatan akan terjadi koreksi terlebih dahulu. Meskipun areal tail yang terjadi di tanggal 12 Februari yang lalu, saya asumsikan bisa saja ini adalah bagian tail dari right shoulder. Sehingga kemungkinan potensinya ini adalah bagian left shoulder, kemudian ini bagian head, ini bagian right shoulder, lalu kemudian neckline akan kita dapati adalah di area tersebut. Oke, kemudian bagaimana dengan outlook dari grafik H4-nya sendiri? Potensi pergerakannya sama. Kalau kemarin kita menggunakan inverse head and shoulder yang relatif sedikit atau yang relatif kecil di sini, itu sudah terjadi dan bahkan sudah sampai targetnya. Tapi kalau Anda perhatikan zona besarnya, let's say bagian terbesarnya adalah ini adalah sebetulnya adalah miniatur dari grafik daily. Anda perhatikan ini swing low-nya, ini bagian right shoulder, ini bagian swing high-nya, kemudian ini bagian head, dan ini bagian right shoulder. Sehingga kemungkinan potensi inverse head and shoulder yang lebih besar lagi sudah terbentuk. Sehingga kemungkinan Anda bisa follow jika memang Anda merasa tidak mungkin mengalami dip lagi di area 1.2080. Sehingga kemungkinan on breakout-nya bisa dilakukan di 1.2145 ataupun 2155 dengan target utama kemungkinan akan setinggi dari bagian head tersebut. Nah, tapi untuk kali ini buy on dip 1.2095, 1.2115, lalu kemudian target pertama 1.2155, target kedua 1.2220. Stop loss silakan gunakan 1.2035. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.